Oke, sekarang kita coba bahas PR kalian kemarin ya. Jadi kemarin kan kita mencoba nih, best fit yang terbaik itu yang Y-topinya yang 367.000 plus 16.000X atau yang 300.000 plus 16.000X. Nah, jawaban kalian yang kuning apa yang hijau? Kuning ya. Karena apa sih kemarin dicari yang? Ya, paling kecil tuh apanya? Residu apa ini? Residu yang dikuadratkan. Nah, jangan pakai residu saja ya, karena nanti jawabannya beda. Karena ini ada min plusnya. Min plusnya itu menunjukkan arahnya, bukan menunjukkan nilainya. Jadi lebih baik dikuadratkan dulu. Ini yang paling tepat. Nah, kemarin ada juga yang bilang gini, sebelum waktu ngitung, Bu, kalau dilihat itu pasti yang lebih kecil yang bawah. Karena ini kan 300.000, 16.000, yang ini 367.000 dan 16.000. Nah, kalau secara kita lihat ilmu fisika itu kayak perbandingan senilai kan memang yang paling kecil ini. Nah, tapi ternyata setelah dicoba yang kecil malah yang kuning. Kenapa? Karena kan memang yang ini, yang depan, ini A, itu lebih kecil yang bawah. Tapi kan yang mempengaruhi kan yang X-nya ini. Semakin ininya bergerak kan yang besar semakin yang ini. Itu ya. Jadi jangan terkecoh kalau misalkan besok ada soal biar lebih cepat langsung milih yang kecil, enggak. Jadi harus dicoba dulu. Tergantung nilai X-nya ini. Gitu ya. Oke, dari yang tugas ini ada yang ingin ditanyakan? Bisa ya. Nah, coba sebelum kita lanjut ke materi ini, jadi kita akan belajar tentang analisis korelasi. Saya mau tanya dulu nih, hal-hal apa yang kemarin udah dipelajari? Tentang apa aja? Iya, diagram pencar. Terus apa lagi? Apa? Coba, ini kemarin apa? Garis ini apa? Ya, garis regresi ya. Atau bisa disebut dengan best fit. Bagus. Sekarang saya tanya ya, coba. Best fit yang baik itu yang residunya gimana? Paling sedikit. Bagus. Nah, itu bisa kamu bawa ke materi yang selanjutnya, ini analisis korelasi. Bedanya apa, Bu, dengan yang kemarin? Jawabannya hampir sama. Tapi yang analisis korelasi ini lebih spesifik, lebih apa ya namanya? Lebih tepat. Contoh, kemarin kan kalau misalkan kita jawab yang gambar scatter plot. Yang tentang, nah ini kadang kamu tanya dengan temenmu aja, kamu merasa ini korelasinya positif gitu kan. Tapi kadang ada juga yang bilang bahwa dia itu tidak, kayaknya nyebar deh ini, kayaknya nggak korelasi positif gitu kan. Nah, itu perbedaan pendapat kalau di analisis regresi pasti ada, karena tidak ada angkanya. Nah, kalau di korelasi, analisis korelasi nanti lebih tepat. Contohnya, jadi di analisis korelasi itu ada 3 macam. Kalau kemarin korelasi itu ada 3 juga. Korelasi yang positif, terus negatif, sama tidak berkorelasi. Sekarang ketambahan lagi di korelasi, di analisis korelasi. Nah, ini jadi korelasi itu nama lainnya korelasi Pearson. Nah, ini. Jadi seringnya malah kalau di luar lebih terkenalnya namanya Pearson correlation. Kalau di Indonesia analisis korelasi. Kenapa? Karena Pearson ini yang menciptakan adalah Pak Pearson ini, Carl Pearson. Pearson ini tokohnya dari analisis korelasi. Korelasi itu dilambangkan dengan R kecil. Tuh ya, jadi bukan jari-jari, kalau di sini R kecil. Kemudian selain menciptakan korelasi Pearson, ini dia juga menciptakan standar deviasi dan simpangan baku. Nah, yang kali ini yang kita akan pelajari yang korelasi Pearson-nya. Tuh ya. Sekarang kita kita akan membahas kayak apa sih maksudnya korelasi Pearson tuh. Nah, ini. Jadi kalau kemarin kita belajar kan udah belajar arahnya. Kalau positif itu grafiknya cenderung
Naik, bagus. Nah, kalau ini berarti sama penerapannya, korelasinya positif. Nah, tinggal ketambahan. Kata-kata sempurna ini apa? Coba kamu amati grafiknya. Semua titik itu pas semuanya berada di garis regresi. Berarti ini tidak punya residu, bagus. Saking nggak punyanya, berarti dia disebut sempurna. Nah, pertanyaannya apakah ada yang penelitian ini hasilnya seperti ini? Jawabannya tentu saja pasti nggak ada. Tapi biasanya mendekati. Karena nggak mungkin kalau sempurna. Kalau sempurna itu berarti ya nggak usah diseteliti hal itu gitu ya. Nah, kemudian cara nginget-ngingetnya, jadi korelasi itu punya nilai. Korelasi nama lainnya itu hubungan. Hubungan yang sempurna itu bagaimana? Nah, jadi hubungan itu antara dua variabel, variabel X dan Y, antara yang dependen dan independen. Nah, cara nginget-ngingetnya gini, kalau X ini kamu toh, Y-nya ini dia, kalau kamu mau memiliki korelasi atau hubungan yang baik, berarti kamu pasangannya harus berapa? 1, gitu. Kalau ini lebih dari 1 berarti boleh nggak? Nggak boleh, walaupun hanya 1,1 aja. Berarti kamu 0,1-nya itu udah indikasi melirik cowok lain gitu toh. Nggak boleh ya. Kalau kurang dari 1 boleh nggak? Boleh. 0 boleh nggak? Boleh. Berarti misalkan berarti kepercayaan hubungannya kurang kuat, itu boleh. Nah, kalau kamu lihat ini ada dua grafik, yang satu positif, yang satu negatif. Kalau yang negatif berarti korelasinya itu negatif, tapi sempurna. Kalau jawabannya negatif boleh nggak sih? Ya boleh. Berarti artinya X-nya naik, Y-nya turun kan kemarin. Nah gitu, jadi jangan bingung. Kalau kamu waktu menghitung, waduh kok jawabannya min ya, nggak apa-apa. Itu menunjukkan bahwa korelasinya itu negatif. Nah, jadi kalau analisis regresi kemarin, kita benar-benar harus pakai diagram scatter. Kalau di korelasi, kita nggak usah gambar, nggak apa-apa. Nanti ada perhitungannya. Gitu, ini untuk membantu aja. Nah, yang ini contoh tidak berkorelasi. Nah, ini tidak berkorelasi pun nanti kalau dihitung masih ada nilainya. Nah, jadi contoh kalau kita hanya bilang kemarin, misal saya bilang A itu menyukai B. Nah, itu kan kita nggak tahu seberapa suka. Kalau dikorelasi ini nanti jelas. A itu sangat menyukai B, contoh. Atau A itu menyukai B saja, jadi sedang. Nah, jadi selain sempurna, nama lainnya itu ada, disebut dengan kuat. Nah, jadi dia masih memiliki hubungan, tetapi dia tidak sempurna. Ada ya namanya ada beberapa residu itu tadi. Jadinya namanya kuat, tapi dia masih dekat. Hubungannya masih dekat dengan base fit-nya. Ini disebut korelasi positif kuat. Kalau korelasi negatif kuat berarti ini kebalikannya ya. Gitu. Nah, sayangnya ini contohnya salah ini, ya kan? Ini kalau dilihat titiknya pas semua enggak? Ya, harusnya ini namanya negatif kuat tapi yang negatif sempurna ya. Ini gambarnya yang salah. Tuh. Nah, selain kuat ada yang disebut lemah. Kalau lemah itu residunya sangat banyak, sangat jauh juga. Ini disebut lemah. Nah, tapi kalau kamu lihat scatter kan pasti perbedaan pendapat toh. Ini kayaknya juga masih kuat kok Bu, masih banyak yang dekat gitu kan. Nah, oleh karena itu ada perhitungannya. Jadi lebih akurat untuk korelasi ini. Nah, sebenarnya kalau kamu berpikir kok sekarang materinya udah dapat kayak gini sih Bu, katanya ini materi S1 toh Bu. Nah, ini materi ini sangat berguna banget. Di semua program studi, besok kamu nggak kuliah matematika pun pasti ketemu statistika. Karena statistika ini dasarnya kamu besok penelitian, dasarnya kamu skripsi. Gitu. Terus kalau misal nih, saya tanya dulu, kamu suka nggak sih materi tentang seperti ini? Ya, ada yang suka, ada yang enggak ya. Kalau misal kamu suka, buat pandangan ke depan, kamu bisa ambil kuliahnya kuliah statistika. Nah, biasanya kamu kalau mau kuliah itu pandangannya kerjanya apa Bu gitu kan?
Kerjanya itu nanti bisa di perusahaan, kamu bisa menghitung data perusahaan, misalkan penjualan sama modalnya, nanti bagaimana korelasinya itu bisa. Atau kalau kalian pengen jadi PNS, pengen jadi pegawai negeri, kerjanya bisa di Dukcapil contoh. Dukcapil itu yang ngurusin KTP, data-data penduduk. Nah, itu bisa. Jadi itu untuk gambaran aja. Terus misalkan kamu nggak suka atau nggak bisa, besok waktu skripsi gimana, Bu? Jawaban saya ya, kalau saya nggak masalah. Kamu nggak bisa ini nggak masalah. Kenapa? Karena ada jasa-jasa menghitung statistika. Nah, itu 1 kali hitungan. Jadi yang mahal itu yang dijual ini loh. Cuma interpretasi ini. Yang kemarin yang kamu buat. Nah, ini. Ini yang dijual mahal. Kalau kamu nggak bisa, kamu bayar aja orang, nanti dia kan sampai sini. Soalnya ngitung kayak gini kan kita memang baru belajar ya. Saya baru mengajarkan manualnya. Ada banyak aplikasi yang kamu tinggal masukkan XY, klik nanti hasilnya keluar. Nah, tapi membaca ininya yang ilmunya mahal. Gitu. Nah, sekarang coba bayangkan aja kalau kamu dari SMA kelas 11 aja udah bisa. Jadi apa artinya? Misal kamu punya tetangga atau saudara yang baru skripsi pakai korelasi, kalau kamu bisa menghitungkan kan berarti kamu bisa buka jasa toh. Itu berapa dapatnya? Minimal itu 100-200 loh ya. Gitu. Jadi itu gambaran aja. Kalau kamu bisa menerapkan kan kamu bisa dapat uang juga dari ini. Ini gampang loh padahal. Gampang ya. Sekarang coba biar kamu tahu gambarannya. Oh ya, kemudian ini benar-benar butuh perhitungan. Dan datanya itu biasanya ya kalau untuk penelitian nggak mungkin, ini kan 3 kita baru latihan, nggak mungkin hanya ini. Kemudian kemarin saya tanya Bu Teli, Bu sebaiknya beli kalkulator nggak? Kalau dulu kan saya disuruh beli. Nah jawabannya nggak usah beli nggak apa-apa, karena kalau beli itu memang 200 ribuan. Itu zaman saya 10 tahun yang lalu. Kalau sekarang ya berarti kan harusnya lebih mahal ya. Gitu. Nah, jadi nanti kita pakai Android atau kamu kalau pakai iPhone bisa, kita pakai kalkulator saintifik yang dari Play Store gitu, nanti tinggal di-download. Nah, nanti kita latihannya pakai itu. Kenapa? Karena kalau ujian tentu nggak boleh bawa Excel pertama. Kalau pakai kalkulator saintifik boleh. Itu ya. Nah, itu untuk pengantarnya dulu. Kemudian ini, nanti di perhitungannya, misalkan R-mu itu masuk ke di bawah 0,3 itu artinya lemah. Kalau 0 berarti tidak ada korelasi. Kalau min 0,7 sampai min 0,3, nah ini jangan bingung ya. Jadi ada yang nilainya min, ada yang plus, nggak masalah. Itu hanya menunjukkan arah korelasinya. Nah itu masuk tingkat korelasi sedang atau cukup. Nah kalau yang ini hampir mendekati 1, hasilnya kuat. Kalau pas 1 atau min 1 itu sempurna. Gitu. Nah, tapi kalau dalam penelitian jarang di sini. Biasanya kuat, sedang, atau lemah. Kalau jawabannya lemah boleh nggak sih? Boleh. Penelitian itu nggak harus jawabannya harus baik. Kalau jawabannya buruk nggak apa-apa. Nanti kita membahas apa yang kurang itu apa. Nah, kemudian kalian kan sering kadang ikut lomba penelitian kan. Kalau kamu penelitian, misal kamu buat inovasi susu dari biji rambutan contoh ya. Kalau kamu sebesar itu saja, itu namanya kamu hanya inovasi. Tapi kalau coba kamu tambah judulnya dengan pengaruh, ditambahi judul dengan pengaruh, itu kamu berarti pakai perhitungan korelasi. Artinya kamu udah bikin susu itu dari biji rambutan contoh, terus kamu cobakan ke teman-temanmu atau ke responden, kemudian disuruh mengisi angket. Nah, itu bisa pakai korelasi dan nilainya untuk lomba nanti lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi kamu kalau bisa ini bisa diterapkan. Nanti bisa tanya ke Bu Fia juga nanti caranya gimana tuh ya. Oke, sekarang rumusnya kayak apa sih Bu ini? Rumusnya itu ini R ya sama dengan SSXY per akar SSXX SSYY. Nah, SS itu apa? Ini SS itu bukan super sambal ya.
SS ini singkatan dari sum of square. Sum itu jumlah, square itu artinya ya kuadrat atau kotak gitu ya. Jadi ini squares itu artinya matriks. Karena ini ada XY. Jadi perkalian antara dua variabel. Itu kan nanti menghasilkan matriks. Jadi SS itu sum of square. Nah, nyari SX, XY-nya apa? XX, YY apa? XY apa ini? Rumusnya di sini. Di halaman 111. Nah, kalau kamu lihat, ini kan ada dua rumus nih. Yang pertama, SX, XY-nya sigma X kurangi X bar. X bar artinya apa? Iya, bagus. X rata-rata. Y min Y bar, berarti ini Y rata-rata. Yang kedua bisa pakai ini, sigma XY, artinya XY itu apa? X kali Y, bagus. Terus di sigma, sigma artinya di jumlah semua. Kemudian sigma X kali sigma Y. Nah, antara depan sama belakang boleh pakai yang depan, boleh pakai belakang, boleh. Tapi kesepakatan hari ini kita belajar yang belakang dulu ya. Yang depan pertemuan mendatang. Nah, ini juga sama, kita pakai yang belakang. Nah, ini yang perlu diperhatikan untuk SSXX dan SSYY. Untuk di sini, kadang siswa itu salah inputnya. Kenapa? Nih, sigma coba bedakan antara sigma X kuadrat dengan sigma X kuadrat. Kalau yang ini, ya X-nya dikuadratkan dulu, baru semuanya dijumlah. Kalau yang ini, dijumlah dulu baru oke, bagus, pinter. Ini sama. Y-nya dikuadratkan dulu baru di sigma. Yang ini Y-nya dijumlah semua baru dikuadratkan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa? Kalau bisa kita langsung eksekusi ke contoh. Saya menggunakan contoh data uang jajan yang kemarin ya. Jadi kita punya data X dan Y, dengan X-nya itu uang jajan dan Y-nya uang tabungan. Coba secara analisis regresinya dulu kemarin apa ini? Korelasinya apa? Positif. Berarti X-nya naik, Y-nya naik. Berarti interpretasinya semakin banyak uang jajan, semakin banyak uang yang ditabung. Oke, kita udah dapat gambaran regresinya itu. Sekarang kita mau menambahi analisis korelasi. Berarti, coba lihat, dari sekilas kamu kalau melihat diagram scatternya, menurutmu nanti korelasinya apa? Kuat, lemah, atau sempurna, atau tidak? Kuat. Nah, kamu kalau di penelitian bilang kayak gitu kuat, itu nggak bisa diterima. Kenapa? Kamu harus ada perhitungannya. Nah, itu yang dinamakan statistika. Nah, sekarang kita mulai menghitung. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, saya mencontohkannya pakai Excel, tapi nanti kalian latihannya pakai Scientific ya. Nanti saya kirim aplikasi yang digunakan. Kalau mau pakai yang lain boleh, mau ikut kayak yang saya gunakan kalkulatornya boleh. Kalau saya milihnya yang penting iklannya dikit aja sih. Karena kalau gratis kan iklannya banyak ya. Oke, lanjut ya. Sekarang saya bagi dulu ini. Oke, nah kita lihat. Kita hitung dulu SSXY ya. Coba, apa yang dibutuhkan? Kita butuh X, Y. Berarti datamu X dikalikan dulu dengan Y. Oke, kalau di Excel caranya berarti sama dengan X kali pakai apa? Bintang, bagus. Y. Enter. Datanya tinggal kamu tarik ke bawah. Udah selesai. Terus kita butuh apa lagi? X, Y-nya di sigma, X-nya di sigma, Y-nya di sigma. Berarti datamu ini tinggal di total. Nah, kalau di Excel cara totalinnya gimana? Sum, bagus. Sum, terus ini tinggal di-drag ke bawah. Lepas, enter. Oke, yang ini rumusnya apa? Sum juga. Yang ini? Sum juga. Nah, kalian nggak perlu ngetik lagi satu-satu. Kamu hanya dari sini saja diklik, geser ke kanan. Itu nanti artinya rumus yang ini diterapkan di sini dan di sini. Tuh, jadi cepat ya. Nah, tapi kamu latihannya nanti pakai kalkulator saintifik ya.
Tapi tenang, datanya nggak sebanyak ini, hanya 3. Nanti kalau kebanyakan nanti takutnya kamu mual-mual nanti. Tuh ya. Oke, dah sampai sini kita hitung SSXY-nya. Kita ikuti rumusnya. Nah, perhatikan untuk yang ini nanti input di kalkulator saintifiknya jangan satu-satu. Jadi kelebihan kalkulator saintifiknya harus kalian gunakan. Jangan kamu gini, sigma XY-nya kan ini 267 sekian. Sigma X-nya ini, sigma Y-nya ini, jangan ini ditulis di buku toh, sama kurangi, ini kalikan dulu, tulis. Terus dibagi N itu berarti banyak data, banyak datanya ada 8. Jangan kayak gitu, langsung semuanya ini diketik jadi satu paket. Jadi biar kamu nggak membuang waktu. Nggak usah ditulis ininya apa, nggak apa-apa. Ininya saja rumusnya yang ditulis terus sama dengan hasilnya berapa. Gitu. Jadi biar lebih cepat. Cara inputnya di Excel dengan di kalkulator saintifik sama. Kalau kamu lihat ini satu kesatuan. Yang belakang satu kesatuan. Setiap satu kesatuan itu sebaiknya diberikan kurung. Kalau nggak diberikan kurung nanti interpretasi pernya itu bisa beda. Gitu. Jadi nanti bisa dipraktekkan sama temennya dibandingkan. Tuh ya, sekarang kita masukkan dulu ini. Nah, karena ini hanya satu, ini nggak usah dikurung, nggak apa-apa. Langsung sigma XY masuk, kurangi. Nah, yang ini, kamu bisa gunakan kurung, karena ini satu kesatuan. Kurung, sigma X-nya dikali sigma Y per N-nya ada 8. Nah, enter. Dah, kita dapat sigma XY-nya ini. Sekarang sigma XX, kita lihat apa yang kita butuhkan. Sigma X kuadrat. Ini tadi artinya X-nya harus dikuadratkan dulu. Oke, kita geser dulu. Nah, ini X-nya harus dikuadratkan. Berarti tinggal X-nya berapa? Dipangkatkan 2. Di kalkulator saintifik juga nanti ada lambang pangkat 2. Kamu tinggal misalnya 25, nanti diklik pangkat 2-nya langsung keluar. Oke, kita tarik. Nah, yang ini kan sum juga. Ini tarik dari yang kiri aja. Oke. Berarti ini udah. Nah, tinggal kita cari SSXX-nya. Sama dengan sigma X kuadrat. Berarti yang ini dikurangi. Nah, ini jangan lupa diberikan kurung. Oke, sigma X. Nah, kadang pada salah malah ambil ini, jangan ambil yang ini, tapi yang sigma X-nya ini. Sigma X-nya dikuadratkan. Kemudian dibagi 8. Oke. Nah, sekarang kita cari yang SSYY. Nah, ini kita butuh Y kuadrat. Berarti kita hitung dulu Y kuadrat sama dengan Y pangkat 2. Oke, ini sama, kamu tinggal tarik, ini disam. Oke, kita lanjutkan, sama dengan sigma Y kuadrat, berarti yang ini kurangi, jangan lupa yang belakang harus dikurung, bagus, sigma Y, berarti yang ini pangkat 2/8. Oke. Nah, ini penentuan R-nya berapa? Kita tinggal hitung R-nya ke bawah. Nah, ini rumusnya. Nah, ini juga kamu harus jeli ya. Ini kan satu kesatuan, bawah juga satu kesatuan. Akarnya ini sampai belakang, sampai SSYY. Jadi, jangan sampai kamu inputnya nanti hanya sampai sini. Jadi, harus cermat. Caranya gini, sama dengan berarti SSXY dulu, bagi. Nah, ini kan 1. Kalau akar rumusnya pakai apa? Pakai S, Hi, R, T. Atau square root. Ya. Square root dari SSXX kali SXYY. Nah, ini loh, kurungnya ini jangan hanya sampai yang sini. Tuh, kita enter. Nah, kok nggak jadi? Bentar. Apa salah saya? Oh, kegeser ya. Oke, sorry.
Oke, enter. Nah, jawabannya 0,966 sekian. Kalau dibulatkan 0,9 berapa? 7. Nah, ini mendekati 1 ya. Kalau kita lihat di tabel, kembali lagi ke tabel. Nah, 0,9 itu masuknya di tingkat kuat ya. Kalau kamu perhatikan, selain dia kuat, dia tandanya positif apa negatif? Positif. Positif ini menunjukkan korelasi positif. Nah, jadi tanpa diagram scatter kamu sudah tahu, oh berarti dia grafiknya cenderung naik. Berarti positif. Nah, enaknya pakai rumus korelasi ini. Nggak usah repot-repot gambar. Karena kan kamu kalau ujian gambarnya juga harus manual. Nggak ada bantuan Excel sama GeoGebra juga. Nah, sekarang tinggal interpretasi. Nah, ini yang mahal nih, yang harganya 200-an ribu ini. Tinggal gini, ada korelasi positif yang kuat antara X dan Y. X-nya tadi uang jajan, Y-nya uang tabungan. Dah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Bisa? Gampang ya? Oke, sekarang saya akan lanjutkan cara mencari Y topi. Y topi kemarin itu kan nyarinya juga agak ribet kalau dari gambar ya. Bentar, ini F berapa? 7 ya. Jangan ngintip ya. Duh, ini diklik gak mau lagi. Oh, ini ya. Nah, ini kemarin kan kita belajarnya ini. Nyari Y topi pakai cara yang ini. Kita harus cari dulu titiknya berapa, 2 titik yang dilalui berapa, kemudian pakai rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, ini tetap kamu harus tahu, tapi ada cara yang lebih mudah lagi. Kamu tinggal menggunakan rumus. Rumusnya ini. Oke, tinggal pakai sigma Y kali sigma X kuadrat min sigma X kali sigma XY per N kali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Nah, rumusnya tuh ini, Y topi sama dengan A plus BX. Jadi ini untuk mencari A, yang B yang ini, N kali XY min sigma X kali sigma Y per N kali X sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Nah, ini kamu nggak usah bingung, kan kamu udah nyari ini semua di sini. Tinggal kamu input. Jadi memang ini kan terlihat bikin mual-mual ya, tapi ini mudah. Bentar ya, tunggu bel. Oke, lanjut ya. Jadi sekarang coba kita cari nilai A. Nah, ini yang perlu hati-hati juga di kalkulator saintifik. Ini pembilangnya ini jangan sampai kamu ngetiknya ini, min ini per bawah. Kalau kamu nggak pakai kurung, itu nanti pernya, kan ini interpretasinya kamu masukkan ini, min. Kemudian ini, kamu langsung per. Berarti artinya pernya itu hanya yang belakang, yang depan nggak ikut ke per. Kalau kamu nggak kasih kurung, gitu ya. Jadi kurung itu sangat penting. Jadi kurung dulu, baru sigma Y kali sigma X kuadrat, yang ini, min sigma X kali sigma XY. Nah, ditutup dulu, jangan lupa. Kalau nggak ditutup ya sama aja. Terus baru per. Nah, yang belakang juga harus dikurung. Kalau nggak kamu kurung, nanti yang membagi hanya yang ini. Yang ini nanti naik ke atas. Oke, N-nya tadi 8 kali sigma X kuadrat ini kurangi, nah ini hati-hati, sigma X-nya dikuadratkan. Enter. Nah,
ketemu min 459. Kalau dibulatkan ke min 460. Oke. Lanjut, sekarang yang B. Ini sama ya, berarti harus pakai kurung. N-nya 8 kali XY. Mana XY ini? Kurangi sigma X kali sigma Y. Kemudian dibagi. Jangan lupa kurung-kurungnya. N-nya 8 kali sigma X kuadrat. Ini kurangi sigma X dikuadratkan. Enter. Nah, kalau dibulatkan jadi 0,3. Dah, dapat A-nya min 460, tinggal diganti, A-nya diganti, B-nya disubstitusi juga 0,3. Dah, selesai. Ini harganya juga 200.000, berarti udah dapat berapa ini kamu? Udah dapat 400.000 toh? Kalau bisa. Nah, lanjut. Ini yang mahal, interpretasi. Nah, yuk, sekarang kamu pahami. X-nya tadi uang jajan, Y-nya uang yang ditabung. Nilai A, nilai A berarti ketika uang jajan sama dengan 0, berarti X-nya 0. Kalau ini X-nya 0, berarti 0,3 kali 0 berapa? 0, berarti sisanya tinggal min 460. Artinya, maka uang jajan yang ditabung adalah min 460. Setuju nggak kamu? Ada yang bilang enggak? Coba kita pahami ya, resapi. Kalau kamu enggak bawa uang jajan, kamu bisa nabung enggak? Enggak. Bisanya kalau kamu harus nabung, berarti kamu harus utang temenmu sebesar min 460. Dah, berarti setuju? Iya kan? Berarti kalau kamu enggak bawa uang jajan, ditagih nih sama bendaranya. Nabung weh. Tuh kan? Kamu mau enggak mau harus utang. Gitu. Nah, itu arti dari nilai A. Nah, arti dari nilai B apa nih? Nilai B berarti setiap kali uang jajan meningkat Rp1, minimalnya 1. Walaupun nggak ada ya. Kalau ini 0,3 kali 1, berarti di sini berapa? 0,3. Berarti kamu bisa nabung Rp0,3. Tapi masih kurang nggak? Masih. Ya ini kan masih min. Gitu. Tapi setidaknya uang yang kamu tabung meningkat 0,3. Dah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Nanti tinggal latihannya. Oke, ini latihannya kita pakai ini datamu yang tugas kemarin 50, 100, 150. Ini 1.100.000, 2.100.000, 2.700.000. X-nya dan Y-nya nanti bisa dicek di halaman 101. Kalau nggak salah X-nya itu banyak tempat duduk, Y-nya itu biaya tiket pesawat per jam. Tuh ya. Ini sudah saya berikan format. Oke, ini. Interpretasinya ini, saya kasih formatnya. Oke, ini ya. Nanti silahkan, nanti saya kirim di grup, kamu tinggal mengikuti formatnya. Instruksinya untuk mengerjakan, boleh kamu mengerjakan sendiri boleh, kamu mau berdua boleh, bertiga boleh, maksimal hanya berempat ya. Oke, kemudian harus ditulis di kertas atau di buku, harus menggunakan kalkulator saintifik. Kemudian walaupun kamu berkelompok, jangan yang mengerjakan hanya satu, semuanya harus mencoba. Ini simulasi ujianmu besok kayak gini. Gitu. Jadi biar kamu punya gambaran. Biar kamu kalau ujian nggak panik, waduh gimana ya gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup silakan bekerja, nanti tugasnya difoto, dikirim link ya, nanti saya kirim di grup. Oke, silakan bekerja.